Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas soal prediksi UTBK tahun 2020, gitu ya. Yaitu akan membahas soal TPS, tes potensi skolastik, khususnya pada pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung aja teman-teman lihat videonya. Soal nomor satu. Nah, ini ada kayak gini nih teman-teman ya. Ada 121. Nih, ada 121 dikali 0,363636 dan seterusnya. Oke, kalau kayak gini ada cara cepatnya nih teman-teman ya. Cara cepatnya gimana nih? Nah, kayak gini ya. Saya tunjukin dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan gini teman-teman, ada 0,2222 dan seterusnya. Ini berulangnya tuh satu angka, maka ini kita tulisnya adalah 2/9 gitu. Nah, kalau berulangnya dua angka terus, misalkan kayak yang ini nih, 0,363636 dan seterusnya, maka ini sama aja dengan 36/99. Nah, kalau misalkan 3 ya berarti nanti ada 3 bawahnya 999. Nah, itulah cara cepatnya seperti itu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Saya harapkan nanti kalau keluar soal kayak gini, teman-teman sudah nggak bingung lagi, jadi bisa langsungan. Oke, sekarang langsung kita kerjakan aja. Berarti untuk soal nomor 1 ini sama aja dengan 121 dikali, nah ini 36/99 ya, 36/99. Ini sama aja dengan 121 dikali, nah 36/99 ini saya bagi, misalkan saya bagi 9 semua ya teman-teman ya. Bagi 9 ini berarti berapa? 4, bagi 9 ini 11. Oke, berarti ini sama aja dengan 4/11. Oke, yang ini bisa saya coret nih teman-teman nih. Coret. Tahan dulu. Saya coret nih ya. Saya coret. Nah, 121 dibagi 11 itu sama dengan berapa? 11. Sehingga jawabannya adalah ya sama aja tinggal 11 dikali 44. Sama dengan berapa nih teman-teman? 11 kali 44. Sorry, 44. 11 dikali 4 ya. 11 dikali 4, jawabannya adalah 44. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 1, yaitu yang E. Soal nomor 2. Ada soal kayak gini. A sama dengan akar 90 ditambah akar 90 ditambah akar 90 dan seterusnya. Ditambah akar 90 terus ya. Dan B-nya itu akar 56 kurangi akar 56 kurangi akar 56 dan seterusnya. Oke, ini juga ada triknya nih teman-teman. Tapi saya kasih cara aslinya dulu ya. Ini kayak gini teman-teman. Nah, semisal ini ada begini. A sama dengan akar, misalkan ya, 90 tambah akar 90 tambah akar 90 tambah dan seterusnya, gitu ya. Ini tuh sama aja dengan A. Kalau saya kuadratin, jadinya ini apa nih? A kuadrat, ini akar yang ini hilang ya teman-teman ya. Ini jadi 90 ditambah akar gitu ya. Tambah akar, ini adalah 90 ditambah akar. Ini juga 90 ditambah akar. Bentar. Ditambah akar. Ini 90 tambah dan seterusnya. Ini adalah A kuadrat, ini adalah 90 plus, nah yang ini sendiri teman-teman ya. Yang ini sampai sini sampai tak terhingga itu sama aja dengan apa? Ya sama aja dengan A, gitu ya. Ini sama aja dengan A. Nah, kalau saya pindah ke sini semua, ini jadinya adalah A kuadrat min A gitu ya. Min 90 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin. Kita faktorin, ini 0, berarti ini adalah A.
ini juga A. Nah, 90 itu berapa kali berapa? Atau gini, berapa kali berapa supaya ketemunya negatif 90 dan kalau ditambah ketemunya negatif 1. Ya, jawabannya adalah negatif 10 dan positif 9. Nah, ini kalau dikali negatif 90, kalau ditambah negatif 1. Berarti ini A-nya adalah sama dengan 10 atau ini A-nya sama dengan negatif 9. Nah, kayak gini ya. Negatif 9. Nah, yang kita ambil yang mana nih, teman-teman? Yang kita ambil adalah yang ini. Dan yang ini tidak memenuhi. Nah, caranya gitu. Atau nih, ada cara cepatnya nih, teman-teman ya. Kalau cara cepatnya nih seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak gini, ya selalu bertambah, tambah dan seterusnya. Berarti cari, gitu ya. Cari 90 itu berapa kali berapa, gitu ya. Dan selisihnya itu harus 1. Jadi kategorinya gini, kalau dikali A, atau gini deh, misalkan X dikali Y itu harus sama dengan 90, ya kayak gitu. Berikutnya X dikurangi Y itu sama dengan 1. Nah, selisihnya tuh harus 1, teman-teman ya. Selisihnya harus 1. Kira-kira berapa? Kan kayak gitu. Nah, selisihnya harus 1. Nah, kalau gitu, ini kan kita udah tahu nih. Kalau dikali 90, kalau dikurang ini, ya berarti X-nya sama dengan 10. Gitu kan ya? Dan Y-nya sama dengan 9. Nah, gitu ya. Ini kalau kayak gini. Nah, nanti kalau ininya plus, kalau plus diambil yang besar. Ini kalau plus gitu, diambil yang besar. Diambil yang besar. Kalau min, ini diambil yang kecil. Diambil yang kecil. Nah, contohnya yang ini. Contohnya yang B ini ya. Yang B ini. Berarti kan di situ kalau kita kali misalkan X dikali Y itu harus sama dengan 56. Nah, kalau dikurangi harus sama dengan 1. Nah, 56 itu berapa kali berapa? Ya, ternyata 56 itu adalah 8 kali 7. Gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah berarti X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 7. Nah, yang kita ambil nih ya, teman-teman, tadi kalau yang plus yang diambil adalah yang besar nih. Nah, kalau yang ini berarti yang diambil yang mana nih? Ya, yang diambil adalah yang kecil. Nah, gitu. Jadi, kesimpulannya adalah kalau kayak gini berarti A ditambah B sama dengan A-nya berarti 10, B-nya adalah 7. Sehingga jawabannya adalah 17. Nah, gitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya ini. Ini cara aslinya, ini cara cepatnya. Oke. Soal nomor 3. Bilangan mana yang lebih besar dari ini? Gitu ya. Oke, sekarang yang A nih. Yang A ini kan 2 kali 6 ya, teman-teman ya. Kalau 2 ini saya kalikan dengan ini, ya ini akan sama jadinya. 0,48 dikali ini 6/11. Gitu kan, teman-teman ya. Nah, terus kalau yang B, ya ini udah sama-sama 0,48, bawahnya 11, ininya 9. Nah, ini ya, ini sudah lebih besar dari 6. Nah, berarti jawabannya adalah langsung yang ini, yang B. Ya kan? Yang ditanyakan yang lebih besar. Karena ini lebih besar, ya udah langsung ketemu aja ini, yang lain nggak usah dicek. Gitu. Mesti si pembuat soal udah membuat kalau misalkan sudah ada yang lebih besar, yang lainnya ya mesti lebih kecil. Nah, ini kan 0,48 sama. Ini sudah sama dengan ini, bawahnya juga sama. Nah, atasnya besaran 9, ya makanya jawabannya langsung B. Soal nomor 4. Di antara bilangan berikut yang tidak habis dibagi 9. Oke, ini ada cara cepatnya, teman-teman ya, ada triknya ya. Kalau gini, kita cari yang habis dibagi 9 dulu deh, teman-teman ya. Kalau habis dibagi 9, gitu ya, habis
dibagi 9, maka gitu ya. Kalau habis dibagi 9 maka jumlah angkanya adalah kelipatan 9 seperti itu. Maka ini jumlah angkanya merupakan kelipatan 9. Jumlah angkanya merupakan kelipatan 9. Nah, yang kelipatan 9 itu mana aja? Nah, gitu. Nanti kita hitung ya teman-teman ya. Yang merupakan kelipatan 9 itu yang mana aja. Oke, yang kelipatan 9. Oke, mari kita hitung bareng-bareng teman-teman ya. Ini kalau ditambah berapa nih? 1 tambah 2 tambah 3 berapa? Iya, ini adalah 6 ya. 6. 6 kali 3 berapa? 18. Ini jumlahnya adalah 18. Nah, 18 habis dibagi 9 ya. Oke, ini kita jumlah juga nih. 4, 5, 6 berarti 15. 6, 5, 4, 15 berarti 30. 30 ditambah ini berapa nih? 12 berarti 42. Nah, 42 bukan kelipatannya 9. Maka karena yang ditanya adalah yang tidak habis, maka jawabannya adalah yang B. Ini kalau kita hitung semuanya berapa nih? Ini 9, ini 9, ini 9 kan ya teman-teman ya? 9 kali 3 ini 27. Gitu kan ya? 27 habis bagi 9. Ya. Ini tambah ini 18, ini 18, ini juga 18. Kan kayak gitu. 18 dikali 3 berapa 18 kali 3? 18 kali 3 berarti 54 kan? Nah, 54 kan juga habis bagi 9. Ini juga sama teman-teman, kalau misalkan kurang yakin ya. Ini 12, ini 12, ini 12, ini adalah 36. Nah, 36 kan habis bagi 9. Gitu ya. Oke, itu triknya. Nah, nanti ada juga mungkin mana yang habis dibagi 8, mana yang habis dibagi 4, nanti ada. Nanti akan saya kasih triknya pas saya membuat soal untuk yang itu ya. Soal nomor 5. Oke, ada soal seperti ini, yaitu ada bilangan ini 2, terus ada 2, ada 4, ada 6, ada 10, ada 16, ada X, ada Y. Oke, ini yang dicari adalah X dan Y-nya. Kita lihat polanya nih teman-teman ya. Coba nih, ini ke sini polanya gimana? Ini ditambah 0 ya teman-teman ya. Ini ditambah 2, ini ditambah 2, ini ke sini ditambah 4, ini ke sini ditambah 6. Ternyata, coba teman-teman perhatikan deh ya. Teman-teman perhatikan, kira-kira ini gimana? Ya, gimana nih teman-teman? Iya, ini adalah deret Fibonacci ya teman-teman ya. Ini deret Fibonacci. Penjumlahannya ya, penjumlahannya yang deret Fibonacci. Deret Fibonacci. Nah, 0 tambah 2 itu 2 gitu ya. Jadi ini kalau dijumlah 2, 2 tambah 2 4. Gitu ya. 2 tambah 4 6. 4 tambah 6 berarti berapa? 10 gitu ya. Terus berikutnya lagi nanti yang ini 6 tambah 10 16. Nah, kayak gitu. Berarti kalau gitu di sini X itu sama dengan apa, teman-teman? Ya 16 ditambah 10 sama dengan 26. Sedangkan Y-nya gimana? Y-nya ya tadi kan ini X-nya sudah ketemu nih, teman-teman ya. Berarti 26 ditambah 16 sama dengan 42. Nah, itulah jawabannya untuk soal nomor 5, yaitu 26 dan 42, yaitu yang C. Soal nomor 6. 2 tahun yang lalu, umur seorang ayah 6 kali umur anaknya. Nah, 18 tahun dari sekarang, umurnya akan menjadi 2 kali umur anaknya. Gitu. Maka umur mereka sekarang adalah, nah ini misalkan saya pakai ini kayak gini nih teman-teman ya. Oke, ini misalkan ayah nih. Misalkan ayah itu sama dengan X gitu ya. Anak itu sama dengan Y gitu ya.
Nah, berarti kalau gini, persamaannya gimana nih teman-teman? 2 tahun yang lalu, nah 2 tahun yang lalu ya berarti ini X min 2 gitu ya. Ini seorang ayah sama dengan 6 kali umur anaknya. Sama dengan 6 anaknya, ya ini 2 tahun yang lalu juga nih teman-teman. Berarti ini Y min 2. Oke, kayak gini. Terus berikutnya persamaannya lagi, 18 tahun dari sekarang, ya berarti ini X ditambah 18, kayak gitu. Umurnya menjadi 2 kali umur anaknya, ya berarti 2 kali X plus 18. Nanti ini kita eliminasi nih, teman-teman ya. Tapi ini ada triknya nih teman-teman ya. Untuk mengerjakan yang ini, gimana triknya? Oke, ini tinggal gini aja nih teman-teman. Kita cek nih, 2 tahun yang lalu, berarti kalau yang A, 2 tahun yang lalu ini berarti berapa nih? Ini adalah 30. Dan yang ini berapa? 2 tahun yang lalu, berarti 3. Bener nggak? 30 itu 6 kalinya, kan 2 tahun yang lalu 6 kalinya ya? Bukan 6 kalinya ya? Nah, ini bukan 6 kalinya. Bukan 6 kalinya, berarti bukan ya. Coba kalau yang B nih teman-teman ya. Kita cari yang B. Yang B. Ini 2 tahun yang lalu berarti berapa? 30 ya teman-teman ya. Dan nah nih 7 2 tahun yang lalu berarti 5. Bener nggak ini? 5 itu 6 kali ini. Bener ya? Oke, berarti ini bener nih. Ya. Ini kayak gini. Sekarang kalau misalkan 18 tahun dari sekarang, misalkan kurang yakin ya. 18 tahun ini ditambah 18 deh. Tambah 18 berapa nih teman-teman? 32 ditambah 18 berarti sama dengan 50 ya teman-teman ya. 50 dan ditambah 18 berarti adalah 25. Nah, benar kan? 18 yang akan datang itu 2 kalinya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B. Soal nomor 7. Agus bersepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 30 km per jam. Oke, gitu ya, kecepatannya 30 km per jam. Berarti anggap aja itu V1 ya, teman-teman ya. V1-nya adalah 30 km per jam. Berikutnya, sedangkan Budi pada saat yang bersamaan, gitu ya, berangkat dari kota B ke kota A, gitu ya, anggap aja V2. Atau boleh deh ini, misalkan VA ini adalah VB, yaitu ini 20 km per jam. Terus jika jarak kedua kota adalah 60, jaraknya misalkan adalah S nih, SAB gitu ya, yaitu 60 km. Yang ditanya adalah mereka berdua bertemu pada jarak berapa dari kota A, kayak gitu. Berarti nanti SA. Nah, dari bertemu sama dengan berapa? Oke, ini ada cara cepatnya nih teman-teman ya. Cara cepatnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kan akan berpapasan nih ya. Ini berarti berpapasan. Ya, ini berpapasan. Berpapasan. Nah, kalau berpapasan kayak gini dan waktu berangkatnya sama gitu ya, maka T bertemunya gitu ya. T bertemunya itu sama dengan gitu ya. Ini SAB dibagi dengan VA ditambah VB. Nah, gitu. Ini. Jadi mudah aja nih teman-teman ya. Cara mengerjakannya ini mirip kayak fisika ya. Oke. Nah, oke, berarti sekarang tinggal kita cari berapa sih T-nya ini. Kalau gitu kan gitu nih. T bertemunya nih. TB ya berarti sama dengan jaraknya ini kan 60 nih. 60 dibagi 30 tambah 20. Sehingga jawabannya adalah 60 per 50. Atau sama dengan berapa? 6 per 5 jam. Nah, berarti bertemunya itu setelah 6 per 5 jam. Yang ditanya jarak mereka dari kota A. Ya, berarti kalau gitu SA, ya S itu rumusnya apa? V kali T ya.
Ya berarti langsung gini aja, VA dikali T bertemu. VA-nya adalah 30 dikali 6/5, gitu kan ya. Ini tinggal kita coret, cret, cret, 6. Nah, sehingga jawabannya adalah 36 km, yaitu yang D. Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Nah, jadi cara cepatnya itu kalau misalkan bertemu atau berpapasan itu adalah ini. Jarak keduanya dibagi jumlah kecepatan keduanya. Soal nomor 8. Hasil dari, nah ini kurang ini. Ya oke, ini mungkin juga yang perlu digarisbawahi teman-teman ya. Ini ada, ini perlu tak ingetin lagi. Nah ini, misalkan kalau ini udah bentuknya kayak gini nih ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalkan kok ada soal kayak gini, pengurangan ya, ini pengurangan. Kalau misalkan ada A oleh B gitu ya, misalkan A oleh B, itu berarti ini sama aja dengan ini A dikurangi B. Nah itu. Tapi kalau misalkan kok di sini A dari B gitu ya, dari B. Nah maka ini sama aja dengan B dikurangi A. Nah ini kalau misalkan ada pengurangan nih teman-teman ya. Jadi harus diingat-ingat untuk masalah ini. Ya ini kelihatannya sepele, tapi kalau misalkan lupa, ya nggak bisa jadinya. Oke. Oke. Nah, oke sekarang berarti kita akan langsung mengerjakan soal yang ini ya. Ini ada 3 ditambah P per P tambah 1 dikurangi P per P kurang 1. Nah ini bisa langsung kali silang aja nih teman-teman ya. Bisa langsung dikali silang. Kali silangnya gimana? Kali silangnya berarti yang bawah dengan bawah, terus ini ke sini gitu ya. Terus ini ke sini kayak gitu. Hasilnya gimana? Hasilnya ya ini, oke deh, saya catetin ya. Oke, berarti ini kayak gini. Yang bawah ini berarti kan P plus 1 kita kalikan dengan P min 1. Yang ini kita kalikan. Berarti apa nih? Ini ya kita tulis, berarti 3 plus P dikali P min 1. Ini min P ya, berarti min P dikali dengan yang ini, P plus 1. Oke, ini kita kerjakan. Kalau yang bawahnya ini kalau dikali apa nih teman-teman? Iya, P kuadrat min 1. Ini tinggal kita kalikan. Ini adalah 3P gitu ya. Ini kali ini min 3. Ini kali ini P kuadrat. Ini kali ini min P. Ini kali ini min P kuadrat. Ini kali ini min P. Oke, berarti yang P kuadrat ini habis nih teman-teman. Coret. Terus, nah ini 3P, ini min P, min P. Berarti yang tinggal apa nih teman-teman? Ya, yang tinggal ya tinggal P aja. P sama nih angka min 3. Min 3 ya per P kuadrat min 1. Berarti yang mana nih? Iya, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Bilangan genap 5 angka berbeda yang dapat dibentuk dari semua angka 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bilangannya adalah genap nih teman-teman ya. Yang ditanya adalah genap. Oke, berarti ini kita akan membuat kotak dulu teman-teman ya. Ini saya akan buat kotak, berarti nanti 5 kotak. Oke, saya akan buat 5 kotak. 1, 2, 3, 4. Oke, yang membuat bilangan genap itu yaitu ini kan, belakangnya itu kalau enggak 2, 4, atau 6 ya. Berarti ada 3 nih yang membuat bilangan genap. Ya, berarti di sini adalah 3. Yaitu kalau enggak 2, 4 ya, 6. Nah, semuanya ini kan ada 5 angka nih teman-teman ya. Ada 5 angka, sudah kepakai 1 di sini, berarti di sini tinggal 4. Sini tinggal 3. Sini tinggal 2. Sini tinggal 1. Nah, berarti jawabannya ya ini tinggal kita kalikan aja. 4 kali 3 kali 2
kali 1 kali 3. Ya, 4 kali 3 ini 12 dikali 2 kali 1 kali 3 berarti 6. Sehingga jawabannya adalah 72, yaitu yang C. Soal nomor 10. Bilangan genap M dan N lebih kecil dari 10. Nah, berarti ini bilangannya yaitu 2. Oke, sebentar. 2, terus ada 4, ada 6, ada 8 gitu ya. M tambah N merupakan hasil kali 2 bilangan prima gitu ya. Nah, berarti kalau gitu, ini kita misalkan buat gini wes. Saya akan membuat garis dulu, kotakan ya. Nah, ini saya buat kotak dulu biar lebih enak. Ini misalkan adalah bilangan ininya ya. Ini misalkan M, ini adalah N. Nah, kalau misalkan yang ini nih, dari sini, bilangan prima itu apa aja nih? Berarti kan bisa 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya. Nah, misalkan yang ini, ya, M dan N merupakan hasil kali 2 bilangan prima, M plus N. Nah, misalkan ini nanti ada 2, 4, 2, 6, ini tak hubung-hubungan gininya, 2, 8, terus berikutnya apa lagi? 4, 6, 4, 8, 6, 8. Nah, ini kalau dijumlah itu merupakan hasil kali bilangan prima. Benar nggak? Ini kalau dijumlah berapa nih, teman-teman ya? Kalau dijumlah berarti ini adalah 6, ini adalah 8, ini adalah 10, ini adalah 10 juga, ini 12, ini 14. Apakah ini merupakan hasil kali bilangan prima? Iya, 6 itu kan ini ya, 6 itu hasil kali dari bilangan primanya, yaitu 2 kali 3. Benar ya? Berarti ini kalau dikali sama dengan 8. Nah, berarti ini benar. Ya, atau tak gini kan deh. Ini benar. Terus berikutnya lagi. Nah, 8 itu ada nggak hasil kali dari apa? Gitu ya. 8 hasil kali 2 bilangan prima, nggak ada ya? Nah, berarti ini nggak ada. Oke, sekarang kalau 10 itu hasil kali mana sama mana? Ada ya? Ini adalah hasil kali dari 2 kali 5. Ini juga bisa. Ini 2 kali 5. Nah, berarti ini kalau saya kali sama dengan 16, berarti ada. Ini kalau saya kali berarti 24, berarti ada. Sekarang nih, 12. 12 itu hasil kali mana sama mana? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Dari bilangan prima ini? Dari bilangan prima yang ini. Nah, ada nggak 12? Nggak ada kan? Sekarang kalau 48. Kalau 48. Itu hasil kali mana sama mana? Sorry, bukan 48 ya, 14. 14 itu 2 kali 7. 2 kali 7. Nah, berarti ini 4 kali 8, yaitu 48. Berarti kalau gitu semuanya, yaitu jawabannya adalah yang D. Soal nomor 11. Nah, kalau ada soal kayak gini, suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,-2 dan 2,-3, manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis tersebut? Ya, berarti kalau segaris gitu ya. Nah, ini misalkan saya punya kayak gini nih. Ini misalkan saya punya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Kalau segaris itu berarti gradiennya itu sama nih, teman-teman ya. Kalau segaris berarti gradiennya ini adalah sama. Berarti kalau gitu nanti MAB gitu ya. Ini misalkan MAB itu akan sama aja dengan MBC, akan sama aja dengan MAC. Nah, bisa dengan menggunakan cara seperti ini. Itu. Terus
Berikutnya juga bisa juga misalkan dengan rumus garis nih. Ya, teman-teman, rumus yang ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Bisa dengan cara seperti ini. Pakai rumus ini juga bisa gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai rumus yang ini, berarti tinggal kita masukin. Ini misalkan yang 1 deh ya. Yang ini adalah yang 2. Berarti kalau tinggal ini tinggal kita masukin aja nih. Y min Y1-nya berarti negatif 2. Per Y2-nya berarti negatif 3 kurangi negatif 2 sama dengan X min X1-nya berarti ini 3 per X2-nya yaitu 2 kurangi 3. Ini berarti adalah Y plus 2 per min 3 min 2 berarti min 1 sama dengan X min 3 per min 1 juga. Nah, berarti ini Y plus 2 sama dengan X min 3. Nah, pakai ini langsung ini bisa nih teman-teman ya. Kalau kita masukin nih sekarang yang ini. Y plus 2. Bener nggak? Y-nya itu berarti berapa? Min 5 ya. Kita masukin deh di sini. Negatif 5 ditambah 2 sama enggak dengan 0 dikurangi 3. Sama enggak? Ya, sama ya. Berarti ini benar. Terus berikutnya lagi. Yang ini. Negatif 1 ditambah 2 sama dengan, nah, X-nya 1 dikurangi 3. Benar enggak? Ini sama ini kan 1. Nah, ini enggak ya, enggak sama ya. Nah, berarti ini salah. Oke. Berikutnya lagi, yang ini. Y-nya yaitu negatif 7 ditambah 2 sama enggak dengan, gitu ya, negatif 2 kurangi 3. Ini negatif 5, ini juga negatif 5, benar ya? Oke. Berarti sekarang yang ini, kita cek misalkan satu-satu nih ya. Ini adalah negatif 3. Ntar. Ini adalah negatif 3 ditambah 2 sama enggak dengan 3 dikurangi 3. Enggak ya, enggak sama ya. Nah, berarti ini enggak sama dengan, berarti yang ini bukan. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu yang C. Soal nomor 12. Ini ada segitiga kayak gini, di mana 10 ini itu adalah ada hubungannya dengan angka-angka di luar segitiga, gitu ya. Nah, kalau misalkan P dan Q ini identik, gitu ya. Nah, berarti tanda tanya ini apa yang pada segitiga Q? Oke, berarti kita harus tahu polanya dulu nih teman-teman ya. Yang P nih, P kira-kira polanya gimana nih P? Ternyata P 10 itu asalnya dari apa? Iya, 10 itu asalnya dari, gimana nih? 10. Ya, asalnya dari 30 dibagi 2 dikurangi 5. Nah, polanya kayak gini teman-teman nih. Berarti sekarang kalau gitu yang Q ini juga akan ketemu nih teman-teman. Ya. Berarti ini Q, ya polanya berarti apa? 45 dibagi 3 dikurangi 9. 45 bagi 3 berapa teman-teman? Ya, 15 ya. Ini adalah 15 kurangi 9. Jawabannya adalah 6. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang A. Soal nomor 13. Jika P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 6PQ, maka P tambah Q dibagi P kurang Q itu sama dengan berapa? Oke, ini triknya seperti ini teman-teman. Ini tak ginikan nih teman-teman. Ini semuanya tak kuadratin nih. P tambah Q dibagi P kurang Q, ini tak kuadratkan. Nah, ini kalau P tambah Q kuadrat itu kan ketemunya ini ya teman-teman ya. P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ. Gitu ya. Terus dibagi, gitu kan. Nah, ini yang bawah P kuadrat ditambah Q kuadrat
kurangi 2PQ. Padahal kita tahu bahwa P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan 6PQ. Oke, berarti ini langsung kita masukin 6PQ gitu ya. 6PQ. Terus yang di sini juga 6PQ gitu ya. Oke. Ya, ini tak tambah 2PQ, ini tambah 2PQ. Oke, berarti ini yang kalau tak jumlah, ini adalah 8PQ per ini 6PQ. Ini PQ-nya bisa dicoret teman-teman ya. Coret. Gitu ya. Ada yang salah. Oh, sorry, ini salah nih teman-teman ya. Ini bukan ditambah nih. Sorry ya, maaf. Yang ini adalah 2PQ ya teman-teman ya. Dikurangi 2PQ. Oke, ini grup ininya nyala terus, nggak apa wis. Ini yang ini adalah 8PQ dibagi 4PQ. 8PQ dibagi 4PQ sama dengan 2. Itu adalah P kuadrat. Ini adalah P ditambah Q per P dikurangi Q dikuadratin ya teman-teman. Berarti kalau yang ditanya P ditambah Q dibagi P dikurangi Q, ini sama dengan akar 2. Sehingga jawabannya adalah yang C. Soal nomor 14. Nah, kalau ada gambar kayak gini, kira-kira gimana nih teman-teman nih? Oke, kalau yang ini, berarti ini asalnya itu adalah dari ini teman-teman nih. Oke, ini nih seperti ini. Nah, kalau kayak gini, misalkan yang di arsir adalah sini nih. Gitu ya. Yang ini adalah A, ini B. Berarti ini apa nih kalau kayak gini? Ya, ini adalah A irisan B. Nah, terus berikutnya kalau yang ini misalkan ada kayak gini, satunya di sini. Anggap aja lingkarannya sama besar ya. Oke, ini kayak gini. Yang ini adalah A, yang ini C. Berarti ini apa ini? Ini adalah A irisan C. Nah, kalau ini saya gabung, ini digabung nih teman-teman, nanti akan jadi gambar kayak yang ini, gitu ya. Berarti ya jawabannya apa nih? Jawabannya adalah A irisan B digabung A irisan C. Nah, yang mana? Yang D. Nah, oke, ini ada trik juga teman-teman. Mungkin perlu diperhatikan. Misalkan kok ada kayak gini nih teman-teman nih. Misalkan saya punya ini gini. Nah, misalkan yang diarsir itu cuma yang ini nih teman-teman, misalkan. Terus yang ini adalah A, yang ini B. Berarti ini nulisnya gimana? Nulisnya adalah A dikurangi B. Gitu ya. Atau kalau A dikurangi B, ini bisa boleh ditulis A irisan B komplement. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Ya. Ini nanti barangkali ada soal modelnya seperti ini, jadi nanti teman-teman sudah bisa mengerjakannya. Oke, ya, jadi jawaban soal nomor 14 yaitu yang D ya teman-teman. Soal nomor 15. Nah, ada soal kayak gini teman-teman. Ini jangan langsung dikalikan nih teman-teman. Kalau langsung dikalikan banyak nanti ngitungnya kelamaan gitu ya. Nah, tapi ada triknya nih ya. Ini ada triknya. Nah, triknya gimana cara mengerjakan yang ini? Oke, triknya yaitu karena ini ada angka 8 yang sama, maka 8-nya keluar nih teman-teman ya. 8 dalam kurung. Nah, berarti di sini adalah 83 ditambah 17. Gitu ya. Ini dibagi gitu ya. Ini 16-nya keluar nih teman-teman. 16 dikali ini 13 ditambah 7. Oke, ini gini teman-teman ya. Berikutnya yang ini kan bisa saya coret ini teman-teman ya. Coret berarti 2 ya. Oke, berarti kalau gitu yang ini 1 gitu ya. Ini tak buat garis dulu gini. Ini adalah 2. Nah, yang ini
83 tambah 17 itu adalah 100. Ini dengan ini 20. Gitu ya. Berarti ini bisa saya coret. Nah, saya coret nih 100 dibagi 20 adalah 5. Maka jawabannya adalah 5/2. Atau kalau kita buat koma-koma yaitu 2,5. Sehingga jawaban soal 15 adalah yang C. Soal nomor 16. Nah, ini ada garis kayak gini nih. Ini sudut-sudut nih teman-teman nih. Nah, kalau ada kayak gini nih ya. Ini diketahui AE sejajar CD. AE-nya sejajar CD. Berarti ini sejajar nih ya. Kalau sejajar kan simbolnya kayak gini nih biasanya teman-teman ya. Oke. Terus berikutnya. Ini sudut P. Ini segini adalah 133 derajat. Terus sudut Q-nya ini 75 segini, 75 derajat. Yang ditanya adalah berapa besar X? Oke, ini bisa, ini X sama dengan di sini teman-teman nih. Ya, ini berarti sudut D, sudut atau kalau tak tulis ini sudut CDB gitu ya. Sudut CDB itu sama dengan X. Kenapa? Ya ini karena sudut dalam gitu ya. Sudut dalam apa nih? Ya, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Nah, ini alasannya karena itu. Nah, ini kalau udah ada kayak gini, ini ada cara cepatnya nih teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada suatu segitiga, ini udah pernah tak tulisin juga sebelumnya. Nah, ini misalkan seperti ini. Gitu ya. Di sini misalkan adalah A, sini adalah B, sini adalah C, maka ini A ditambah B itu sama dengan C. Nah, gitu. A tambah B sama dengan C. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu dari soal yang ini, kan modelnya kayak yang ini teman-teman ya. Nah, model kayak gini. Ini kan ada di dalam, dan yang ini adalah di luar, ini pelurusnya. Ya berarti kalau gitu ini langsung kita kerjakan aja nih teman-teman nih. Jadinya apa? 75 ditambah X sama dengan 133. Berarti X sama dengan 133 dikurangi 75. Nah berarti berapa nih teman-teman? Jawabannya adalah 58 derajat. Nah itu dia. Sehingga untuk soal nomor 16 ini jawabannya yaitu yang B. Soal nomor 17. Oke, ini ada gambar kayak gini teman-teman. Jika luas persegi A, B, dan C berturut-turut 16. Oke, berarti kalau A 16, A sama dengan 16, ini B sama dengan 36, terus C sama dengan 9. Berarti kalau gitu, ini sisinya yang B, itu berarti berapa teman-teman? 6 ya. Ini 6, ini segini juga 6. Terus yang segini ini A, berarti ini 4, ini juga 4. Yang C, berarti ini 3, ini 3. Oke, berarti kalau gitu panjang dari sini ke sini, itu berapa sih? Bisa kita lihat dari atasnya nih ya teman-teman ya. Dari sini ke sini, ya. Segini kan 4, segini 6, segini 3. Berarti segini adalah 13. Gitu kan? Berarti ini juga sama. Ini karena persegi berarti 13. Nah, sekarang yang ditanya luas arsiran. Oke deh. Kalau gitu ini luas arsiran. Sini aja ya. Luas arsiran. Itu sama aja dengan apa nih teman-teman? Luas persegi yang besar. Gitu ya. Dikurangi luas A. Dikurangi luas B, dikurangi luas C, kurangi luas segitiga. Nah, ini kayak gini. Oke, luas. Nah, kalau luas yang besar berarti karena sisinya 13, ini berarti kan 13 kali 13. Luas segitiga A 16, kurangi yang B 36, yang C 9, kurangi, nah luas segitiganya berapa nih? Oke deh, kita cari dulu luas segitiganya. Luas segitiga. Nah, segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi.
Berarti ini setengah. Alasnya berapa teman-teman? Dari sini ke sini nih. Ya. Segini berapa? Segini adalah 6. Nah, tinggi segitiganya berarti yang kita hitung adalah dari sini nih teman-teman ya. Dari sini sampai sini itu berapa? Karena ini 6, padahal ini sisinya 13. Berarti di sini berapa teman-teman? Iya, ini adalah 7. Gitu ya. Nah, berarti tinggi segitiganya adalah 7. Nah, berarti ini tinggal kita coret. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, berarti ini 21. Nah, sehingga kalau gitu tinggal kita hitung. 13 kuadrat itu sama aja dengan 169. 169 dikurangi ini semua. Ya. Kalau kita hitung, ya ini adalah 82. Ya, 82. Nah, berarti 169 kurangi 82. 9 kurangi 2 belakangnya 7. Oh, berarti 87. Sehingga jawaban untuk soal nomor 17 adalah yang D. Soal nomor 18. Pada garis bilangan, posisi pecahan 3 per A berada di sebelah kiri pecahan 3 per B. Oke, kalau misalkan saya membuat garis bilangannya dulu nih teman-teman ya. Kayak gini misalkan. Terus di sini ada 3 per A itu di sebelah kiri. Oke, misalkan di sini adalah 3 per A. Dan di sini adalah B per 4. Nah, kalau kayak gini, gimana nih hubungannya teman-teman? Ya, hubungannya otomatis yang ini adalah B per 4 ini lebih besar dari 3 per A. 3 per A gitu ya. Nah, terus di sini pada garis bilangan A dan B adalah bilangan positif. A dan B ini adalah bilangan positif. A dan B adalah bilangan positif. Nah, ini berarti boleh tak kali silang aja nih teman-teman, karena positif nggak akan mempengaruhi pertidaksamaan ini ya. Ini kali silang berarti apa? AB lebih besar, ini kali ini 4 kali 3 12. Jadi AB itu lebih besar dari 12. Nah, padahal AB itu adalah P teman-teman ya. Berarti P lebih besar dari 12. Dan Q-nya itu sama dengan 12. Berarti kalau kayak gini, gimana hubungannya teman-teman? Iya, besaran yang P. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 19. Seekor sapi mampu menghabiskan persediaan rumput selama 3 hari. Nah, ini berarti kalau sendiri-sendiri nih ya teman-teman ya. Ini misalkan sendiri-sendiri. Ini sendiri-sendiri. Oke. Kalau sendiri-sendiri ternyata bukan sapi ya itu teman-teman. Itu adalah sapi. Itu sapi mampu menghabiskan dalam waktu 3 hari. Oke, terus berikutnya ini ada kambing. Kambing itu menghabiskan waktu 6 hari. Nah, pertanyaannya kalau di sini apa hubungan P dan Q? Kalau P-nya 3 hari dan Q adalah waktu yang diperlukan untuk menghabiskan rumput kalau bersama-sama. Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman ya. Kalau misalkan bersama-sama. Ya, kalau bersama-sama ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Nah, ini. Jadi, kalau bersama-sama itu ya. Ini berarti langsung kita kayak gini kan aja. A kali B per A tambah B. Nah, langsung gitu aja. Oke. Jadi, dikali, dibagi, ditambah. Oke, langsung kita kerjakan. Berarti T itu sama dengan 3 dikali 6 dibagi 3 tambah 6. 3 kali 6 berapa teman-teman? Iya, 18 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, di mana T ini sama aja dengan Q ya teman-teman ya. Sama aja dengan Q. Berarti Q-nya sama dengan 2,
padahal P-nya sama dengan 3. Berarti P yang lebih besar dari Q. Nah, jawabannya adalah A. Nomor 20. Jika X sama dengan negatif 2, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kayak gini. Nah, ini pangkatnya negatif dan bentuknya pecahan. Nah, oke, ini saya ada cara cepatnya nih teman-teman ya. Ada cara cepatnya, jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalkan ada A per B di pangkat min N, pangkatnya negatif teman-teman. Kalau pangkatnya pengen nggak negatif, maka ini dibalik aja teman-teman ya. Ini B dibagi A pangkat N. Nah, itu cuma kayak gitu aja teman-teman. Oke, nanti kita kerjakan dengan cara ini teman-teman ya. Oke, sekarang yang ini berarti P-nya sama dengan apa nih teman-teman? Ya, oke, kita langsung cari P-nya aja ya. Berarti P itu sama dengan, ini tinggal dibalik aja ya. Berarti ya X kuadrat akar X per akar X pangkat 3, ini pangkat 1 jadinya. Nah, pangkat 1 nggak ngaruh ya. Ini berarti P-nya pangkat berapa nih teman-teman? 2,5 ya kan? Ini adalah X pangkat 2,5 ya, 2,5. Nah, dibagi X pangkat ini berapa teman-teman? 3/2 ya enggak? 3/2. Nah, sekarang kalau 2,5 itu berapa per 2? 5/2 ya. Nah, berarti 5/2 dikurangi 3/2 kan gitu. Kan ada kayak gini teman-teman. Kalau misalkan ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama aja dengan A pangkat M kurangi N, kan gitu ya. Oke, ini kita dari sini agak ke bawah nggak apa-apa. Ini berarti 5/2 dikurangi 3/2 berarti 2/2. 2/2. Oke, sama aja dengan 1. Terus sekarang kita cari yang Q-nya nih teman-teman. Q, berarti kan ini kita balik aja. Berarti X per 1 di pangkat 2. Berarti sama dengan apa? X kuadrat. Nah, kalau kayak gitu, kalau X-nya aja negatif 2, berarti kan ini P-nya berapa? Kita masukin aja teman-teman ya. P-nya berarti ini, kita ganti negatif 2. Ini berarti negatif 2 dikuadratkan, jawabannya 4. Berarti besaran mana? Ya, besaran Q otomatis gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, mungkin itu aja dulu untuk pembahasan kali ini. Nah, semoga soal-soalnya bermanfaat bagi teman-teman sekalian, sehingga nanti teman-teman bisa lulus dalam UTBK tahun ini. Bagi yang sedang berjuang untuk bisa lulus tahun ini gitu ya, bisa lulus dan bisa diterima di universitas yang teman-teman idam-idamkan. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.